lanjutkan dengan diskusi dan juga memberikan feedback terkait dengan, topik yang nantinya akan Ibu Bapak kerjakan. Langsung saja Ibu dan Bapak ya, saya mohon izin tampilkan. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sebenarnya kalau di dunia luar begitu ya, riset pengembangan atau riset dan development itu lebih Rumah kan umum anak gitu muda. ya. Tapi memang, Rumah kan anak muda. eee, kalau di luar itu lebih banyak menggunakan mixed method atau penelitian Rumah kan anak campuran. muda. Nah, Cepetan di sini ya. antara mixed Udah method di dan rumah aja. blended gitu ya, supaya kita Ya, heeh. bisa Sorry ya Ibu, memakai udah WA ke Pak RW. Udah. Oke, aman. Mangga, Assalamualaikum. Oke. Gampang Bu Ria, nanti diskusi itu mah. Oke. Cor, Win. Oh siap, maaf, maaf, maaf. Mempresto Udah ya? Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Kita awali dengan penelitian mixed method atau penelitian campuran. Ya namanya juga penelitian campuran ya Ibu dan Bapak. Di sini penelitian ini merupakan paradigma penelitian yang menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, secara itu sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, definisinya tadi gitu ya, pendekatan yang mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif, tujuannya apa? Ya, untuk mengisi kekurangan masing-masing begitu ya. Eee, Masing-masing paradigma penelitian itu punya kelebihan maupun kekurangan. Contohnya di penelitian kuantitatif itu ada kekurangannya juga. Kelemahannya adalah, dia hanya mengandalkan data-data ya. Ini dikritik oleh kaum, paradigma kualitatif loh, bagaimana kita bisa mengabarkan sebuah fenomena secara komprehensif kalau yang kita analisis itu adalah hanya berupa data dan angka. Nah, itu kekurangan kuantitatif. Kualitatif pun demikian, bisa menggambarkan karakteristik sebuah fenomena, eee, secara lengkap, tetapi banyak, ditengarai unsur subjektivitas karena dalam penelitian kualitatif itu lebih pada, peneliti sebagai observer dan juga sebagai instrumen penelitian. Oleh karena itu, dengan adanya beberapa kelemahan tadi gitu ya Ibu dan Bapak, eee, ada paradigma baru yang kita sebut sebagai mixed method atau penelitian campuran, yang tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dengan menggabungkan 2 pendekatan tadi, yaitu untuk mixed method. Manfaatnya apa? Ya karena, tujuannya itu tadi mendapatkan pemahaman yang komprehensif, maka manfaatnya adalah kita dapat memberikan sebuah analisis yang mendalam ya dalam menjawab pertanyaan penelitian, yaitu sudah jelas. Kita next saja. Ibu Bapak yang saya hormati, ada beberapa kelebihan dan kekurangan penelitian mixed method. Yang pertama, jelas kelebihannya itu adalah kita mampu mendapatkan pemahaman yang sangat komprehensif, yaitu terkait dengan, sebuah fenomena. Kelebihan selanjutnya adalah memungkinkan kita untuk mengeksplorasi lebih lanjut melalui berbagai pendekatan. Ya, karena kan di sini ada 2 pendekatan begitu Ibu dan Bapak, sehingga, antara kuantitatif dan kualitatif itu kita bisa, mmm, sinkronkan begitu. Kekurangannya, ya tentu karena ada 2 pendekatan begitu ya, ada 2 pendekatan yang memang kita gunakan di dalam satu penelitian yang kita menggunakan 2 penelitian gitu ya, kuantitatif dan kualitatif, tentu ini membutuhkan, upaya ya, tidak hanya upaya tapi juga waktu, dana, kemudian sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan penelitian, eee,
kuantitatif atau kualitatif, ya itu menjadi salah satu kelebihan dan kekurangannya. Oke, next saja. Nah, mixed method atau pendekatan campuran ini, itu ada 2 ya Bapak Ibu ya secara umum. Ada concurrent, gitu ya, ada sequential. Maksudnya apa Ibu dan Bapak? Dikatakan concurrent atau penelitian mixed method dengan, tipe concurrent ini, datanya ya, data antara data kuantitatif dan data kualitatif, begitu Ibu dan Bapak, itu dikumpulkan secara bersamaan dalam periode yang sama, ya. Jadi misalnya kita, karena mixed method atau campuran itu ada 2 pendekatan, kuantitatif dan kualitatif, maka data kuantitatif dan data kualitatif itu dikumpulkan secara bersamaan dalam waktu yang sama, dalam periode waktu yang sama. Tuh, itu concurrent. Nah, kemudian kemudian dianalisis dan diintegrasikan gitu ya, antara data kuantitatif dengan kualitatif tadi, diintegrasikan secara bersamaan selama proses penelitian. Nah, itu menjadi salah satu karakteristik dari penelitian concurrent, mixed method gitu ya. Penelitian yang kedua adalah sequential, ya. Apa itu sequential? Sequential itu adalah sebuah penelitian mixed method gitu ya, di mana datanya tadi itu dikumpulkan secara berurutan, namanya juga sequence, berurutan gitu ya. Iya. Ininya. Dibuka yuk makan Bisa bareng. jadi kuantitatifnya terlebih dahulu, bisa jadi kualitatifnya terlebih dahulu, gitu ya. Artinya secara berurutan, antara satu set data dengan setelahnya set data yang lainnya. Kemudian karena data yang dikumpulkan ini tadi secara berurutan, maka tentunya analisisnya pun gitu ya, dilakukan secara terpisah gitu ya. Data kuantitatif dianalisis terlebih dahulu, kemudian data kualitatif dianalisis, kemudian diintegrasikan pada tahap akhir penelitian. Itu yang kita sebut sebagai sequential. Beda ya Bapak Ibu ya, kalau concurrent data kual-kuannya itu dikumpulkan secara bersama dalam waktu yang bersamaan, tapi kalau sequential, itu datanya tidak dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan, tetapi dia berurutan. Analisisnya pun dilakukan secara berurutan gitu ya, sesuai dengan tahapan yang akan digunakan. Nanti ada beberapa tipe juga Ibu dan Bapak ya. Ada beberapa tipe penelitian mixed method dengan menggunakan sequential ini. Ada yang kualitatifnya terlebih dahulu, baru kuantitatif. Ada yang kuantitatifnya, baru kualitatif. Ya, itu nanti ada banyak tipe terkait dengan sequential mixed method ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan Ibu dan Bapak? Silakan. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Baik. Nah, dalam penelitian mixed method ya, ada banyak notasi-notasi Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu baca gitu ya, ada desain-desain mixed method itu ada banyak notasi, ada tanda ya. Nah, tanda-tanda itu tidak hanya sekedar tanda Bapak Ibu, tetapi masing-masing tanda atau notasi ini memiliki makna gitu ya, ada maknanya. Misal, nanti ada tanda plus, artinya kalau misalnya ada kuan plus kuan gitu ya, berarti data dikumpulkan secara bersamaan atau secara simultan ya. Jadi, antara data kuantitatif dan kualitatif itu dikumpulkan pada waktu yang sama atau secara bersamaan. Itu ya, ingat ya Bapak Ibu, itu plus. Kemudian ada tanda panah seperti ini. Apa maknanya? Tanda panah ini menunjukkan bahwa data itu dikumpulkan secara berurutan, ya, dengan satu bentuk misalnya data kualitatif dibangun atas bentuk yang lainnya atau data kualitatif dibangun dari data bentuk kuantitatif atau sebaliknya, berarti itu berurutan.
Nah, huruf besar. Nah, nanti ada tanda itu kapital semua, ada yang kecil gitu ya, huruf kecil, bukan huruf kapital. Misalnya kuan gitu ya. Kuan itu berarti dia menunjukkan bobot atau prioritas pada data kualitatif maupun kuantitatif. Sehingga analisis dan interpretasi dalam penelitian gitu ya menunjukkan porsi mana yang lebih besar di dalam penelitian ini. Nah, nanti di dalam penelitian mixed method itu ada kuannya kapital semua, kualnya kecil gitu ya. Berarti itu menunjukkan bahwa bobot data kuantitatif, baik itu analisisnya atau interpretasinya itu lebih menunjukkan prioritas pada data kuantitatif daripada kualitatif. Ataupun sebaliknya, jika misalnya data tipenya itu nanti kualnya yang kapital gitu ya. Kualnya kapital kemudian kuannya huruf kecil, maka berarti itu bobot untuk kualitatif itu lebih besar dibandingkan dengan kuantitatif. Gitu ya, Ibu ya. Ah, selanjutnya adalah kuan dan kual, ya, menunjukkan singkatan ya. Kuan itu singkatan dari kuantitatif, kual itu menunjukkan kualitatif ya. Nah, ada notasi kuan strip kual menunjukkan bahwa metode kualitatif nih tertanam atau terembed gitu ya, tertanam di dalam metode kuantitatif gitu atau sebaliknya biasanya itu kual strip kuan berarti metode kuantitatif atau data kuantitatif itu tertanam pada metode kualitatif gitu ya. Ini ada notasi-notasi yang memang perlu Ibu dan Bapak pahami karena memang nanti di dalam desain, dalam buku-buku gitu ya, ada notasi, wah saya nggak menyantumkan notasinya ini Bapak Ibu, wah nggak boleh, itu salah kaprah nanti, itu pemaknaannya itu bisa jadi salah. Kemudian ada kotak-kotak gitu ya, kotak-kotak menyoroti pengumpulan dan analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, itu terkait dengan tanda atau notasi di dalam penelitian kuantitatif, penelitian mixed method. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita beranjak pada metode penelitian yang pertama, yaitu tipe concurrent. Tadi concurrent itu apa Bapak Ibu? Bagaimana? Data kuantitatif dan kualitatif itu Sama-sama. Dikumpulkan secara bersama-sama, bersamaan. gitu ya. Ya, Dikumpulkan secara simultan secara atau bersamaan. bersamaan. Nah, jadi desain concurrent triangulation itu adalah data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan secara bersamaan dan kemudian membandingkan kedua basis data tersebut untuk menentukan apakah ada kesamaan atau perbedaan ataupun kombinasi di antara keduanya. Ya, itu maknanya. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Eh, eh. Nah, ini maksudnya apa tadi Bapak Ibu? Kuan plus kual. Kual itu berarti apa Bapak Ibu? Plus. Mananya apa ini? Cara simultan, Bersamaan. Pak. Nah, ini kan data, kuan, datanya kapital, hurufnya kapital, berarti porsinya sama besar atau sama ada yang besar atau yang lebih kecil? Sama-sama, Pak, Sama sebanding. besar. Nah, Sama sama-sama besar besar. begitu ya, ada kuan, ini kapital, ini juga kapital. Berarti porsi antara data kuantitatif dengan kualitatif itu sama Sama besar besar. dan datanya itu dilakukan secara Urut. Bersamaan. Bersamaan. berurutan begitu ya. Hmm. Nah, ini nggak boleh diubah Bapak Ibu. Ini memiliki makna begitu ya. Tadi misalnya kotak-kotak itu masih menyoroti pengumpulan data, kotak-kotak itu menyoroti pengumpulan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini kan, betul Oh, nggak? kotak Jadi ini kotak ini ya. data kuan, dianalisis ya gitu ya, kemudian di-compare antara data kuan dan di data kual. Bisa jadi ada kesamaan atau ada perbedaan ataupun kombinasi antara data kuan dan data kual. Gitu ya. Paham ya Ibu dan Bapak? Sampai di sini ya. Nah, itu kita sebut sebagai concurrent triangulation. Nah, metode yang kedua adalah concurrent tetapi dia yang embed, ya, tertanam. Di mana penelitian ini menghubungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif secara terintegrasi ya Bapak Ibu ya.
untuk memperoleh data yang lebih komprehensif. Bagaimana desainnya? Nah, kayak gini. Coba, berarti kalau ini, maksudnya apa ini Bapak Ibu? Porsi kuannya lebih besar ya Bapak Ibu ya. Iya. Porsi kuannya lebih besar, tetapi data kual itu terintegrasi di dalam data kuan, Oh, tertanam. tertanam. Yang tertanam. Ya, ini juga sama gitu ya. Nanti dianalisis nih, atau sebaliknya. Data kuan itu menjadi lebih kecil gitu ya porsinya dibandingkan dengan data kual. Kemudian kuannya itu tertanam di dalam metode data kualitatif. Terintegrasi itu dilakukan secara bersamaan. Nah, itu kita sebut sebagai concurrent embed gitu ya. Paham, paham. Nah, selanjutnya di dalam concurrent itu ada yang namanya transformatif. Namanya juga transformasi. Berarti apa Bapak Ibu transformasi itu? Mentransformasikan atau mengubah gitu ya. Di mana penelitian ini itu adalah sebuah metode penelitian yang berupaya mengubah atau mentransformasikan data gitu ya. Atau mentransformasikan fenomena sosial dengan memanfaatkan perspektif yang kritis. Bagaimana desainnya? Nah, kayak gini Bapak Ibu. Jadi, lebih besar kualitatifnya daripada kuan. Oh, bukan, bukan. Ini sebenarnya ada datanya ya. Nanti itu desainnya itu ada gini Bapak Ibu. Hmm. Dari kuan ditransformasikan ke data kual. Sebenarnya ada desainnya sih. Saya lupa memasukkan ya. Itu bisa jadi gini, data kualitatif itu kan berupa ya data Ya, kualitatif ya, wawancara gitu, berupa Pak. wawancara. Nah, itu kemudian kita ubah datanya menjadi data Kuanti. kuantitatif. Ya, kita angkakan. Nah, itu namanya transformatif. Atau sebaliknya, data-data kuantitatif kita buat deskripsinya di dalam kualitatif. Nah, itu yang kita sebut sebagai transformasi. Jadi diubah, ditransformasikan. Nah, ini adalah Kualitatif, kuanti. ini pengumpulan data gitu ya Bapak Ibu dengan menggunakan konvergen ya, secara konvergen. Ini data kual itu lebih besar gitu ya. Kemudian data kuan itu lebih kecil, artinya porsinya lebih kecil, itu dilakukan secara bersamaan, ya nanti dikumpulkan begitu secara bersamaan, nanti hasilnya diinterpretasikan. Atau tadi ya, ini berarti ada data, sorry ini salah saya, kual dan kuan sebenarnya ini kuan seharusnya Bapak Ibu. Data kual tertanam di dalam data kuantitatif. Nah, saya rasa kita lanjutkan saja. Nah, yang kedua adalah apa Bapak Ibu? Kalau tadi adalah concurrent, sekarang apa? Sekuensial. Sekuensial. Nah, kalau Eksplanatif. sekuensial itu artinya apa? Berurutan. Berurutan atau pengambilan datanya itu tidak dilakukan secara bersamaan, tapi Bapak Ibu ya berurutan. Bisa jadi kualitatif dulu, baru kuantitatif, atau kuantitatif terlebih dahulu, baru ke kualitatif. Nah, desain penelitian ini itu dibagi menjadi beberapa tipe ya Bapak Ibu ya, sekuensial itu. Ada sequential explanatory. Maksudnya explan itu apa? Nah ini, menjelaskan, explan kan, menjelaskan. Berarti desain penelitian mixed method ini dengan urutan pengumpulan data dari kualitatif dilanjutkan ke kuantitatif. Jadi kualitatif dulu ya, baru kuantitatif. Itu explanatory. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nih, ini desain pengumpulan data sequential explanatory dari Kual. eh, sebentar, explanatory itu ya benar. Ini Ya, salah itu saya, benar ya. Dari kualitatif begitu ya ke kuantitatif. Mananya apa ini Bapak Ibu? Coba kalau Bapak Ibu lihat. Berarti ini porsinya lebih besar mana antara kualitatif dan kuantitatif? kualitatif. Kualitatif. Kualitatif ya. Kualitatif coba ini kan kual ke kuan gitu ya.
kualnya huruf kapital semua ini, kemudian dilanjutkan dengan kuan. Jadi kuan itu hanya sebesar sebagai porsinya lebih kecil dibandingkan dengan kualitatif ya. Kualitatif terlebih dahulu dikumpulkan datanya, begitu ya kita wawancara, observasi dan lain sebagainya, kemudian kita analisis, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data secara kuantitatif gitu ya. Kuantitatif, kita analisis baru kita interpretasi. Nah, itu sequential ini. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar. Saya udah pernah itu buku belum? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Materi perdana R&D dan mixed method. Ini saya salah nih, sambil ngantuk sih itunya ini, bikinnya. Jadi ini baru dah. Bentar Bapak Ibu ya. Nah, ini yang baru benar nih. Coba ini aja Bapak Ibu, nggak jelas. Saya langsung bukunya aja ya. Sudah kelihatan Ibu dan Bapak? Sudah, Pak, sudah. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, sebentar. Tapi ini harus dirotate. Miring. Nah, ini. Nah, ini ya. Ya, ini yang tadi ya, yang secara konvergen itu eh nah ini tadi kan sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Tanda-tanda yang tanda-tanda notasi kan tadi sudah ya. Ya. Yang tanda nih. Kuan plus kual gitu kan ya. Sudah ini mah. Nah, ini ya secara umum ya, ada konvergen berarti data kualitatif dan data kuantitatif tadi itu dikumpulkan secara bersamaan gitu ya. Nah, ini kalau explanatory itu data kuantitatif, sorry salah tadi berarti. Kemudian dilanjutkan dengan data apa ini? Kualitatif explan, berarti kan menjelaskan ya. Kuan dulu berarti. Kalau exploratory itu apanya dulu? Kualitatif dulu, ya. Menghubungkan Kualitatif dulu, data kualitatif dicari dulu, baru kemudian diuji dengan menggunakan data kuantitatif. Nah, ya beda ya. ada Nah, ujiannya. itu tadi untuk penelitian apa? Explanatory. Jadi explanatory itu ada dua, sequence diesel itu ada dua. Ada explanatory dan exploratory. Yang biasanya sering digunakan itu apa ya? Dua ini. Biasanya berurutan gitu ya. Tapi ada juga penelitian yang menggunakan konvergen tadi secara bersamaan. Nah, ini coba kita lihat yang konvergen nih. Ini flowchart gitu ya, prosedur dalam mengimplementasikan desain konvergen ya Bapak Ibu ya.
Yang pertama, tahap 1 itu dia ngapain ini? Dia Research. mendesain gitu ya, merancang gitu ya, riset-riset tentang kuantitatif, data-data kuantitatif. Quantitative research question. Jadi membuat pertanyaan kuantitatif, kemudian menentukan pendekatan kuantitatif yang digunakan. Sama, dia juga secara bersamaan, dia juga menentukan, kita harus menentukan penelitian secara kualitatif, kemudian kita ambil datanya. Kemudian data kuantitatif dan data kualitatif kita ambil secara bersamaan, kemudian kita interpretasikan. Nah, itu konvergen ya Ibu dan Bapak ya. Langsung saja. Nah, ini kita berarti kita rotate lagi. Mana? Nah, ini ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Nah, misalnya ini ya. Kita ingin mengkaji tentang penelitian yang menggunakan desain konvergen. Nah, prosedurnya kita memilih 48 partisipan yang akan kita identifikasi mengalami depresi ini, contoh ya. Kemudian survei measure-nya adalah kita melihat rating dari depression status, kemudian demografiknya, dan health measure-nya. Prosedurnya kita menggunakan statistik deskriptif dan comparison group. Nah, coba. Kalau kita lihat Ibu dan Bapak, ini kan konvergen ya. Betul nggak? Ini konvergen ya Bapak Ibu ya. Data kual kita kumpulkan secara bersamaan. Nah, si peneliti ini ingin menguji gitu ya, ingin mencari tentang mengidentifikasi orang-orang yang mengalami depresi, gitu ya. Nah, ini subjeknya ada 48 orang. Kemudian di data kuantitatif, dia melakukan apa saja, hal apa saja yang dilakukan. Nah ini Bapak Ibu, produknya adalah skor-skor numerik tentang misalnya rating ataupun rating orang-orang yang mengalami depresi gitu kan ya, berapa persen dan sebagainya. Kemudian, nah ini kan benar produknya berupa klasifikasi dari rating orang-orang yang mengalami depresi, kemudian kita cari means-nya, standar deviasinya, dan juga signifikansi value-nya. Misalnya, kita membandingkan perbandingan antara usia muda dengan usia tua, apakah terjadi perbedaan yang signifikan antara orang-orang yang mengalami depresi, antara orang usia muda dengan usia tua. Nah, itu adalah perbandingan secara kuantitatif. Nah, di kualitatifnya apa? Kita melakukan semi structure interview, Bapak Ibu. Maksudnya semi structure itu apa? Melakukan wawancara dengan pertanyaan yang tertutup, bukan terbuka. Namanya juga semi structure. Gitu ya. Kemudian kita analisis, kemudian data kual kita kumpulkan secara bersama-sama, baru nanti kita interpretasi hasilnya. Nah, itu kita sebut sebagai apa Bapak Ibu? Konvergen. Lanjut nih. Kemudian explanatory sequential design. Nah, ini yang sequential. Explanatory tadi apanya terlebih dahulu Bapak Ibu? Explan. Kuantitatifnya terlebih Perlu dahulu, baru dijelaskan. dilanjutkan dengan Oke. kualitatif. Nah, ini nih. Flowchart-nya adalah step 1. Kita membuat pertanyaan kuantitatif, kemudian menguji dengan pendekatan kuantitatif gitu ya. Kita mengambil data, kemudian kita melakukan analisis data, baik secara statistik deskriptif, statistik inferensial, kita menguji efek size-nya berapa gitu ya. Kemudian kita menggunakan setelah data kuantitatifnya diidentifikasi atau sudah diinterpretasi gitu ya, kita kemudian untuk menguatkan temuan pada hasil kuantitatif tadi, misalnya begini Bapak Ibu, kita mengembangkan sebuah model pembelajaran begitu ya.
model pembelajaran A dengan model pembelajaran B. Secara kuantitatifnya kita uji nih, apakah model pembelajaran A dan model pembelajaran B ini berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Wah, ternyata hasilnya signifikan nih. Efektif begitu ya, nilai efek nya besar. Maka untuk menguatkan mengapa model A ini berpengaruh signifikan terhadap berpikir siswa, maka kita perlu melakukan studi kualitatif. Caranya bagaimana kira-kira Ibu dan Bapak? Untuk menguatkan data tadi. Untuk menguatkan temuan bahwa model A tadi berpengaruh signifikan terhadap berpikir kritis siswa. Apa yang harus kita lakukan untuk menguatkan data tadi dengan cara kualitatif? Ya kita melakukan observasi, kita bisa melakukan interview gitu ya, apakah siswanya itu nyaman ketika belajar, apakah model yang digunakan guru ini memang membuat mereka lebih tertarik, lebih tertantang, lebih ter-challenge gitu kan ya. Kita melakukan interview ataupun pengamatan ataupun menganalisis dari hasil-hasil tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa. Nah, baru nanti benar, oh ternyata benar nih, secara kuantitatif nih hasilnya bagus. Nah, kita kita tinjau secara kualitatif tuh, ternyata betul juga. Hasil LKS-nya bagus, tugasnya bagus, hasil wawancara kita dengan siswa juga bagus, observasi ke dalam proses pembelajaran siswanya juga terlibat langsung, aktif dan sebagainya, siswa terlihat tertarik, ya itu semakin menguatkan bahwa oh ternyata benar model yang kita kembangkan ini berpengaruh sangat signifikan terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, itu kan. Nah, kalau memang kita hanya menggunakan pendekatan kuantitatif, kita tidak bisa sedalam itu, Bapak Ibu. Betul nggak? Ya bisa, cuma interpretasinya gini aja, ya sudah, model A itu berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa, tidak secara mendalam, secara kualitatif seperti apa, yaitu kekurangan dari penelitian kuantitatif. Nah, dengan adanya penelitian mixed method ini, kuantitatif dan kualitatif, data-data yang diperoleh secara kuantitatif atau temuan-temuan yang diperoleh secara kuantitatif tadi, itu bisa diperkuat dengan adanya riset-riset kualitatif yang selanjutnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu yang apa Bapak Ibu, explanatory atau exploratory? Explanatory. 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 Oke, Explanatory. sekarang kita tahap di explore exploratory. Exploratory. Ya. Exploratory. Nah, ini ya, exploratory. Kalau ini masih penjelasan yang explanatory tadi Bapak Ibu ya, contoh ini Bapak Ibu ya, kuantitatif gitu ya. Ini coba prosedurnya itu cross sectional web based survey. Jadi si peneliti ini melakukan survei ya secara cross sectional sebanyak 278 peserta gitu ya. Datanya berupa data numerik. Nanti dari data sini itu diuji Bapak Ibu dengan menggunakan SPSS dan sebagainya gitu ya. Kemudian secara kualitatifnya gitu ya, mereka memilih 4 partisipan. Nah, gitu ya, 4 partisipan untuk melihat gitu ya, memotret benar enggak terkait dengan riset-riset yang dihasilkan secara kuantitatif tadi. Nah, itu explanatory. Sekarang yang exploratory kebalikannya. Kalau exploratory sequential mixed method design itu diawali dari kualitatif terlebih dahulu. Jadi artinya si peneliti itu menentukan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan kualitatif yang akan dikaji gitu ya, mengidentifikasi sampelnya siapa, protokolnya bagaimana begitu ya untuk mengali data kualitatif nih. Kemudian setelah itu dilakukan pengambilan data secara kualitatif. Nah, selanjutnya setelah kualitatifnya beres dilanjutkan dengan menentukan kuantitatif, pertanyaan-pertanyaan yang diuji secara kuantitatif ya, kebalikannya saja ini. Gitu ya Bapak Ibu ya, itu yang exploratory. Coba kita rotate.
Kelihatan? Nah ini ya, ini diagram yang bisa kita gunakan untuk membuat penelitian menggunakan exploratory. Ya, pertama misalnya ini kita mengumpulkan data secara kualitatif ya Bapak Ibu ya. Nah ingat, masih ingat ya? Kual, kuan, berarti lebih prioritasnya yang mana ini Bapak Ibu? Kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Kuantitatif. Kuantitatif karena lebih besar. Kuantitatif, karena kan kapitalnya ini kuan, ya. Tapi ini diawali dari data kual terlebih dahulu, makanya exploratory. Nah, oke. Nah, ini nih, Qual Data Collection and Analysis. Tujuannya ini misalnya prosedurnya proses sampling, ada 38 guru misalnya. Kita ingin tahu gimana sih metode pelatihan guru yang efektif itu seperti apa, sarannya bagaimana. Kita interview satu persatu gitu ya. Kemudian kita analisis nih. Nah, kemudian ketemu kan hasilnya berupa transkrip atau berupa tema-tema. Oh iya, model pelatihan yang efektif itu satu harus berkepanjangan, harus ada pemodelan, ada scaffolding, ada bimbingan, misalnya kayak gitu ya. Kemudian prosedurnya gunakan qualitative finding to inform atau untuk mengembangkan instrumen kuantitatif ya dari data penelitian tadi kita kembangkan gitu ya, kita mengembangkan modelnya gitu ya, model pengembangannya dari hasil tadi. Baru kita tentukan nih, instrumennya, itu ya Bapak Ibu ya, kita tentukan instrumennya. Misalnya, kita mengembangkan instrumen misalnya 14 item gitu ya, kemudian kita uji secara kuantitatif bagaimana reliabilitas dan validitasnya dan lain sebagainya. Itu diuji secara kuantitatif. Kita langsung aja Bapak Ibu. Sudah. Itu tadi terkait dengan desain di penelitian kuantitatif. Sekarang kita kembali ke PPT. Sampai sini dulu ada pertanyaan mungkin, silakan. Kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan enggak? Ya ini benar ya, explanatory dari kuan ke kual gitu ya. Kemudian exploratory dari kual gitu ya ke kuan gitu ya. Nah, juga sequential transformatif ya ditransformasikan gitu ya dari data kual ke kuan atau dari kuan ke kual. Oke, sampai sini dulu. Ada yang perlu ditanyakan terkait dengan penelitian mixed method. Silakan sebelum kita lanjutkan ke penelitian pengembangan. Pak, izin bertanya Pak, untuk Ya, penentuan sampelnya Pak, apakah berbeda atau sama Pak? apa? Untuk penentuan sampelnya, kuantitatif dan kualitatif yang jurusan itu apakah harus Ya beda atau tentu sama? misalnya kita ingin menguji misalnya 100 sampel gitu ya, 100 guru atau 1 siswa begitu ya. Ya tentu bagian dari itu Pak, kualitatifnya itu ya harus sama. Tetapi kita bisa, misalnya tadi kalau kalau kualitatif itu kan kita tidak mungkin Pak wawancara 100 orangnya ya, kita pilih dari populasi yang kita ambil, kita pilih misalnya 4 gitu. Misalnya di siswa gitu ya, kita menguji model pembelajaran yang efektif. Kita ujikan ke 60 siswa gitu kan, itu kuantitatifnya kan 60 siswa tadi tuh. Nah untuk memperkuat data kuantitatif tentu kita kan nggak mungkin melakukan interview ke 60 siswa ke semuanya kan ya. Kita tentukan, kita pilih dari 60 siswa itu misalnya 10%-nya, berarti kan berapa tuh 10% dari 60 berapa? 16 ya? Berapa? 6. 6 gitu ya, 6 10, siswa anggaplah dari, 10. Ya, 10 ya? gitu. Dari, dari, subjek tadi begitu, Pak. Ya. Izin bertanya Pak, Ya, biasanya Pak kalau misalkan yang mixed method itu variabelnya lebih dari 2 apa gimana? Apa ya.
variabel tidak menentukan, banyaknya variabel tidak menentukan ya, tapi lebih pada tujuan kita gitu ya. Penentuan penentuan pendekatan metode penelitian itu bukan dari jumlah variabel, tetapi tujuan dari research kita gitu ya. Kalau kita hanya ingin menguji antara variabel A dan variabel B ya cukup bisa menggunakan kuantitatif ataupun mixed method juga bisa dilakukan. Kalau mixed method itu kan pemahamannya itu tadi kan tujuannya, data yang dikumpulkan itu lebih komprehensif sehingga interpretasi terhadap data yang kita kumpulkan itu lebih mendalam, begitu. Jadi bukan banyaknya variabel, bisa jadi satu variabel juga mixed method gitu ya. Jadi bukan ukuran jumlahnya variabel itu tidak menentukan ukuran dari metode penelitian yang akan kita gunakan. Begitu, Pak Cengli. Oke, ada yang lain? Silakan. Yuk. Ada pertanyaan yang lain? Cukup ya? Oke, kalau cukup kita lanjutkan dengan penelitian R&D atau penelitian pengembangan. Sebenarnya Ibu dan Bapak, ya R&D itu bagian dari mixed method. Kalau orang luar itu jarang sekali mengatasnamakan atau memberi nama R&D gitu ya. Karena memang R&D sendiri itu adalah bagian kecil gitu ya dari mixed method. Di dalamnya juga ada pengambilan data secara kuantitatif dan kualitatif. Tapi nggak apa-apa, kita coba pahami apa itu R&D. R&D atau penelitian research and development itu sebuah penelitian dasar yang tujuannya untuk mencari tahu. Research itu kan mencari tahu ya, Bapak Ibu ya, mencari tahu pengetahuan baru tanpa tujuan aplikasi langsung. Sedangkan penelitian pengembangan ya itu menggunakan pengetahuan untuk menciptakan produk atau sebuah proses yang baru. Ya, ini 3 paradigma penelitian ya Bapak Ibu. Kemudian kalau penelitian terapan itu menguji dan menerapkan penelitian dasar untuk tujuan praktis. Ya, itu adalah 3 tipe dasar penelitian ya, penelitian dasar, pengembangan dan penelitian terapan. Nah, sedangkan R&D sendiri itu maksudnya mana? Ya pengembangan Bapak Ibu ya. Tujuan dari penelitian dan pengembangan adalah satu, menghasilkan inovasi baru. Maksudnya apa? Menemukan sebuah solusi baru untuk memecahkan masalah yang ada. Misal, anak-anak itu ketika belajar tentang IPA itu kok susah karena materinya sulit. Nah, kita kembangkan media, kita kembangkan buku, kita mengembangkan multimedia interaktif yang dapat tadi memfasilitasi siswa ketika belajar IPA. Nah, itu adalah R&D ya Bapak Ibu, mengembangkan atau menghasilkan inovasi baru. Yang kedua adalah mengembangkan produk baru. Nah, misalnya artinya teknologinya itu sudah ada sebelumnya, tetapi teknologi ini tuh kurang maksimal. Kita kembangkan produk dari yang sudah ada tadi menjadi produk yang lebih advance gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai menciptakan produk atau teknologi yang lebih baik dan efektif daripada yang sebelumnya. Jadi yang namanya R&D itu tidak mesti dari nol Bapak Ibu ya. Kita sudah punya nih aplikasinya, kemudian ini kurang efektif, kemudian kita tambahkan aplikasi itu dengan fitur-fitur yang menurut kita lebih efektif. Nah, itu juga disebut sebagai R&D atau peningkatan dari sebuah produk, gitu kan ya. Yang ketiga, tujuan dari R&D itu adalah memperluas pengetahuan. Artinya apa? Memperdalam pemahaman tentang suatu topik atau sebuah fenomena. Nah, ini adalah 3 tujuan dasar dari penelitian R&D. Jadi Ibu dan Bapak, model penelitian dan pengembangan atau R&D ini adalah sebuah proses sistematis ya, yang mengembangkan apa? Mengembangkan solusi baru dengan menggabungkan berbagai metode penelitian
penelitian. Berarti kalau di situ adalah kata kuncinya menggabungkan beberapa metode penelitian, jelas di dalam metode R&D itu pasti ada kuantitatif dan ada kualitatif. Gitu. Tapi fokusnya adalah mengembangkan atau menghasilkan sebuah solusi baru. Tujuannya apa? Yang pertama, menciptakan produk. Produk itu macam-macam Bapak Ibu ya, ada produk pembelajaran, ada produk teknologi, dan lain sebagainya lah. Menciptakan model. Model itu kan tidak harus berupa misalnya ada model pelatihan, model pembelajaran, model hukum, model bimbingan konseling, model apapun lah terkait dengan model gitu ya. Ataupun proses-proses baru yang efektif gitu ya. Nah, jadi tidak mesti yang namanya R&D itu harus ada berupa produk, buka prototipe, tetapi Bapak Ibu ketika nanti mengembangkan sebuah model pembelajaran gitu ya, model penilaian gitu ya, atau model bimbingan gitu ya. Nah, itu termasuk juga penelitian R&D asalkan model ini belum ada sebelumnya. Gitu ya. Kalau sudah ada berarti ya terus Ibu hanya menggunakan saja ya itu bukan termasuk R&D ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi Ibu hanya ingin menguji model yang sudah ada, berarti itu adalah penelitian eksperimen ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada banyak begitu ya model penelitian R&D itu. Kita bisa pakai book and gal yang paling sering gitu ya. Ini lebih ke produk teknologi gitu ya. Ada Dick and Carey, ada ADDIE, Analyze, Design, Develop, Implementation, dan Evaluation, ada 4D. 4D itu adalah Define, Design, Develop, Disseminate, dan lain sebagainya. Nah, kapan kita memilih model-model ini ya tentunya kita sesuaikan dengan tujuan dan topik dari sebuah penelitian. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, kita pahami yang pertama terlebih dahulu. Model penelitian pengembangan Bock and Gall. Model Bock and Gall ini merupakan model penelitian dan pengembangan yang populer ya Bapak Ibu ya, dan sering sekali kita gunakan dalam dunia pendidikan. Namun Ibu dan Bapak, Bock and Gall ini model pengembangannya tahapannya cukup rigid, ada 10 tahapan gitu ya. Ada 10 tahapan, tetapi biasanya teman-teman itu biasanya sering menyederhanakan gitu ya. Tahapan dari Bock and Gall ini. Nah, kalau kita lihat Ibu dan Bapak, nah tahapannya ada ini nih. Mulai dari tahap penelitian dan pengumpulan data, analisis kebutuhan dan identifikasi masalah, kemudian merencanakan misalnya kita bisa merumuskan tujuan, merancang strategi, menyusun rencana implementasi, ya setelah dirusun rencananya kita kembangkan prototipenya gitu ya. Membuat produknya misalnya kita ingin membuat modul gitu ya, modul ajar. Kita buat modulnya, kemudian kita uji coba lapangan awal. Kita uji cobakan dulu. Kemudian hasil uji cobanya kita evaluasi ya, kita evaluasi produk berdasarkan uji lapangan tadi, kita revisi berdasarkan hasil uji coba. Kemudian setelah direvisi, kita uji lagi gitu ya. Kita evaluasi lagi, kita revisi lagi, kita uji lagi sampai pada benar-benar produk yang kita kembangkan tadi itu sudah mendekati kesempurnaan gitu ya, lebih sudah valid, sudah baku lah. Nah, baru nanti bisa disebarkan ke eh, subjek yang sebenarnya. Jadi tahapannya memang banyak ya Bapak Ibu ya, panjang book and Gall ini mulai dari kebutuhan, desain, direncanakan, kemudian dikembangkan, uji coba, revisi, uji coba lagi, revisi, uji coba lagi, baru disempurnakan, baru bisa diimplementasikan. Nah, biasanya Bapak Ibu, tahapan dari book and Gall itu bisa jadi disederhanakan. Uji coba lapangannya hanya sekali saja gitu. Tidak sampai berkali-kali ya. Kalau ini kan kita lihat kalau secara harfiahnya kan uji coba lapangannya ada berapa kali nih sebelum kita uji ke sebenarnya. Ada 3 kali uji gitu ya. Ya kalau ibu dan bapak gitu ya, tesis menggunakan tahapan ini yang nggak beres-beres sekolahnya.
Ya ini mungkin S3 lebih tepat gitu ya. Ini Setahun nggak ini. bisa. Ya, ya luar biasa ini kan. Nggak beres-beres Ibu dan Bapak. Ya, oke. Itu Book and Gal. Kemudian Dick and Carey. Nah, kalau Dick and Carey ini lebih fokus pada perencanaan sistem pembelajaran. Sama halnya dengan Book and Gal tadi gitu ya. Model ini terdiri dari 10 tahapan sistematis untuk menghasilkan produk pembelajaran yang efektif ya kalau Bapak Ibu. Nah ini ya, ini lebih ke fokus ke pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, tahapan pertama itu mengidentifikasi tujuan pembelajaran gitu ya. Kita merumuskan tujuan-tujuan pembelajaran yang terukur. Kemudian menganalisis pembelajaran. Kita ingin menganalisis gitu ya, keterampilan, kemudian pengetahuan, dan juga sikap siswa yang akan kita, misalnya kita ingin mengembangkan bahan ajar gitu ya, bahan ajar yang melatihkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Maka kita harus menganalisis gitu ya, tujuan apa yang harus kita masukkan di dalam buku itu. Kemudian keterampilan-keterampilan apa saja yang ingin kita latihkan melalui buku yang kita kembangkan. Nah, gitu ya. Kemudian menganalisis karakteristik karakteristik siswa gitu ya. Kita analisis apakah di sekolah atau di kelas itu bagaimana karakter siswanya, apakah gaya belajarnya ini kinestetik atau visual atau audio dan lain sebagainya. Kita analisis ya. Nah, setelah kita menganalisis tadi baru kita mengembangkan, menuangkan tujuan dalam bentuk tertulis yang lebih jelas gitu ya. Mengembangkan instrumen penilaiannya. Kemudian kita menentukan langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, strateginya kita kembangkan, kita pilih bahan ajarnya, kita lakukan evaluasi formatif dan juga kita revisi. Ya, ini lebih pada ke kalau kita ingin mengembangkan model pembelajaran atau mengembangkan model perkuliahan. Ya, ini cocoknya menggunakan Dick and Carey. Gitu ya Bapak Ibu ya. Langkahnya sudah sangat sistematis dan cukup jelas saya rasa. Kemudian ini yang cukup populer juga Ibu dan Bapak, yang sering kali digunakan oleh teman-teman mahasiswa ketika menyelesaikan tesis, ya. Model ADDIE, ADI, ya. Salah satu model desain pembelajaran yang efektif dan sistematis, terdiri dari 5 tahapan, ya. Ada analisis, ada desain, D itu desain, D-nya develop lagi, develop atau pengembangan, I itu implementation, dan E itu evaluation. Jadi analisis desain sebenarnya dalamnya bagaimana? Ya dalamnya mirip-mirip Book and Gal dan juga Dick and Carey tadi, coba kita lihat ya. Nah, analisis. Apa itu analisis? Menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Sama kan, analisis karakteristik peserta didik, analisis tujuan, analisis kurikulum, itu di tahap analisis ya. Kemudian setelah kita analisis, kita desain, kita merancang strategi atau media atau buku ajar atau model pembelajaran yang akan kita kembangkan, desain. Kemudian tahap yang ketiga adalah develop atau pengembangan, di mana kita mengembangkan dari rancangan yang sudah kita rancang tadi. Nah, di dalam pengembangan ini jangan lupa Bapak Ibu ya, di sini biasanya peneliti itu melakukan validasi ya, baik validasi kepada ahli ataupun validasi lapangan. Maksudnya validasi lapangan itu apa? Uji coba terbatas ya. Sebelum kita implementasikan secara lebih luas gitu ya. Uji coba terbatas. Setelah uji coba terbatas, kita revisi berdasarkan saran-saran ahli, hasil uji coba terbatas di lapangan, baru kita revisi, kemudian kita implementasikan pada kelas yang sebenarnya. Nah, setelah implementasi baru kita evaluasi, apakah model, apakah produk, apakah buku, apakah media yang kita implementasikan tadi itu efektif apa tidak. Ya, itu adalah DDIE. Selanjutnya adalah 4D. Ya, 4D ini dikembangkan oleh Tiaga Rajan, Bapak Ibu ya. Apa saja mirip-mirip dengan ADDI, beda nama aja gitu ya, Bapak Ibu ya. Tahapannya apa saja? Define. Define itu adalah menemukan.
Artinya apa? Menganalisis kebutuhan, need analysis gitu ya, analisis kebutuhan dan tujuan pengembangan produk. Kemudian desain, merancang ya, merancang model, merancang media, merancang bahan ajar, develop ya, membuat dan menguji produk. Maksudnya apa? Kita kembangkan tadi ya, kita uji validasi, kita uji lapangan secara terbatas, gitu ya, ada di tahap develop. Kemudian disseminate itu adalah kalau di ADDI tadi kan ada implementation dan evaluation gitu ya. Nah, di tahap 4D ini tahap implementation dan evaluation itu ada di tahap desiminasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya mirip-mirip lah. Jadi, Ibu dan Bapak, ini adalah perbandingan ya antara beberapa model pengembangan tadi. Ada box and gal, keunggulannya apa? Ya, dia tahapannya sangat rinci banget ya, Bapak Ibu ya, ada 10 langkah tadi ya. Uji coba, revisi, uji coba, revisi, uji coba, revisi sampai ditemukan produk yang memang benar-benar sudah standar gitu ya. Fokusnya pada pengembangan produk gitu ya. Kemudian dig and carry, pendekatannya sistematis karena tersistem gitu, sesuai dengan fokus pada desain instruksional atau desain pembelajaran. Kemudian ADDI itu prosesnya berurutan atau sequential, cocok untuk mengembangkan pembelajaran. Dan 4D itu sederhana, mudah diterapkan, fokus pada pengembangan materi pembelajaran. Nah, ini adalah karakteristik dari 4 tahapan pengembangan tadi. Baik. Nah, kelebihannya ya ini ya, ada fleksibel karena kan bisa disesuaikan tadi uji cobanya, inovatif karena yang namanya penelitian pengembangan itu ya pasti mendorong untuk inovasi dari sebuah produk atau optimisasi atau maksimalkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengembangan. Nah, kekurangannya ya tadi ya, karena dia tahapannya rinci ya berarti kompleks ya. Kemudian hasil akhirnya ya kita tidak bisa memprediksi secara pasti kan, namanya mengembangkan produk baru gitu ya. Bisa jadi gagal, bisa jadi berhasil ya, atau bisa jadi berhasilnya tidak memuaskan, yaitu memiliki ketidakpastian yang cukup tinggi. Yang terakhir, biayanya juga cukup tinggi karena kan tahapannya panjang, dia tentunya kita membutuhkan sumber daya, baik waktu, baik pendanaan yang cukup dalam pengembangan dan uji coba, ya itu kekurangannya. Baik, itu saja Ibu dan Bapak ya, sekilas tentang mixed method dan R&D. Saya rasa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan. Kalau ada yang perlu ditanyakan. Izin Dok, Ya, kalau yang tadi saya simak, mohon luruskan kalau saya salah pemahaman. R&D itu kan menciptakan ya tadi ya, menciptakan hal yang baru. Nah kalau kalau kita penelitian itu pengembangan dari sesuatu yang udah ada, misalnya kayak LKPD itu kan sudah ada, PBL sudah ada, tapi pengembangan itu bisa masuk menggunakan ke R&D itu sendiri nggak, Dok? Karena setelah saya iya, berusaha kalau untuk memang misalnya yang tadi, penjelasan saya kan pengembangan itu tidak mesti hal yang belum ada yang menjadi, kita mengembangkan sesuatu yang benar-benar belum ada sebelumnya. Tetapi juga bisa jadi misalnya gini, sudah ada produk sebelumnya tetapi nggak efektif, kemudian kita tambahkan Mhm, sesuatu yang lebih improve dari produk yang sebelumnya, itu juga termasuk mhm. pengembangan, Bu, Oh iya iya. Iya. gitu ya. Terima Jadi, kasih dok. bisa kita mengembangkan buku. Sudah ada bukunya sebenarnya di sekolah, tapi buku itu di tengah hari nggak efektif. Kemudian kita mengembangkan Mhm, buku yang untuk meningkatkan kualitas dari buku tadi gitu ya. mhm, Mulai dari mhm. mungkin fitur-fiturnya, isinya kita tambahkan dan Mhm. sebagainya, ya itu termasuk pengembangan itu, Oh iya baik. menurut Chandra. Ya terima kasih Itu dok. ya, oke ada lagi? Ada lagi? Izin Dok. Ya Ya Dok, izin. silakan. Dari model yang keempat itu, kira-kira sarannya untuk, kita nih, ngambil pendekatannya yang mana ya? Karena jujur aja saya masih, apa ya, masih belum terlalu terlalu paham tentang
penelitian gitu. Jadi masih harus banyak baca. Kira-kira sarannya dari keempat model dari R&D ini, lebih baik kita pakai yang mana gitu, Dok? Pakai yang 2 terakhir tadi, ADDI ataupun pakai 4D, Bu. Oh, Karena memang lebih sederhana kan. oh iya. Kecuali kalau memang Ibu ingin mengembangkan program perkuliahan atau program pembelajaran ya, Mmm, pakai Dick and Carry. Tapi kalau untuk pokok tingkah tadi kan, tahapannya kan panjang banget ya. iya. Jadi saya tidak menyarankan untuk ke sana. Waktunya kan Berarti nggak cukup. EDI sama 4D ya? Iya. Ya, makasih, Dok. Oke, baik. Ada lagi? Silakan. Yuk, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup? Kalau cukup saya akan izin bertanya, sok. Ayo tanya, silakan tanya Bapak Ibu. Kita mungkin masih ini Dok, kenapa kita agak sulit bertanya kalau saya pribadinya, karena masih banyak yang belum kalau saya pribadi ya, masih banyak yang belum saya pahami juga terkait untuk penelitian atau tesis ini gitu. Masih mengumpulkan apa ya sumber informasi gitu. Kalau untuk Iya, yang ini kayak tadi kan kalau Edi kan tadi untuk pengembangan pembelajaran gitu ya. Saya kayak untuk menentukan apa namanya yang harus diteliti yang tadi kemarin kan alhamdulillah udah dapat pencerahan untuk apa yang eh, proposal itu gitu ya. Jadi tapi untuk nanti apa eh, terus kan cari-cari juga nih yang cocok terkait metodenya apa R&D tadi makanya masih agak eh, bingung untuk pengimplementasiannya gitu loh di lapangan itu seperti apa ya pokoknya untuk oke pokoknya. pengembangan itu nanti tahapan-tahapannya kan baru baru dipelajari hari ini juga gitu. Saya sampai bikin R&D itu apa sih tapi masih belum terlalu paham gitu. Nanti Ya, diimplementasikan di baik. Berarti ini proyeknya gitu sebenarnya maksudnya. pertanyaannya sama dengan, Bu Siti ya. Kita harusnya pakai yang mana itu ya. Saya sudah menyarankan ya pakai 2 yang tadi, ADDI atau 4D. Kenapa? Karena lebih simpel, satu ya. Terus kita pakai yang mana? Terserah, Ibu pakai yang mana, antara 2 itu tadi aja. Kalau book and gal, saya tidak menyarankan. Kenapa? Seperti sama-sama kita lihat tadi, bagaimana prosesnya Bapak Ibu? Panjang ya. Logis nggak Panjang. kalau kita S2 tesis menggunakan penelitian itu? Beres waktunya, habis waktunya, itu yang pertama. Yang kedua, Dick and Carry. Dick and Carry itu juga panjang Bapak Ibu ya. Itu lebih cocok untuk penelitian S3. Misalnya Bapak Ibu mengembangkan sebuah program pembelajaran, program pelatihan, gitu ya. Nah itu nggak saya sarankan ke sana. Maka yang paling tepat dalam R&D ini adalah yang 2 yang terakhir tadi, 4D ataupun ADDI. Kenapa? Alasannya cukup 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 apa, simpel aja, lebih sederhana, tahapannya disederhanakan, lebih pendek dibandingkan dengan book and gal tadi ataupun Dick and Carry, tapi itu termasuk juga bisa dikatakan sebagai research and development. Nah, kapan kita menggunakan penelitian pengembangan? Ya tergantung. Kalau kita ingin mengembangkan sesuatu ya kita pakai R&D, Bu. Tapi kalau ingin kita menguji sesuatu ya jangan pakai R&D, gitu loh. Kalau kita ingin menguji teori, mengintervensi, berarti pakainya metode penelitian apa Bapak Ibu? Kalau kita ingin menguji teori, kita pakai penelitian apa kira-kira? Pakai mixed method bisa nggak? Kualitatif kan? Ya kuantitatif toh Bapak Ibu. Yang namanya juga menguji teori kok. Kuantitatif. Menguji itu kan gitu ya, atau bisa juga dengan mixed method. Kalau kita pemahamannya ingin lebih banyak. Tapi kalau ingin kita mengkaji sebuah fenomena, menggambarkan sebuah fenomena, kira-kira kita menggunakan pendekatan apa? Kualitatif. Kualitatif, Kualitatif. gitu loh. Ketuker, Dok, Ya. ketuker kualitatif. Ya kalau
kualitatif kan menggambarkan fenomena. Iya, Kalau kuantitatif itu menguji teori, menguji. menjelaskan, ya. Menjelaskan sebuah intervensi, gitu kan ya. Menguji intervensi, menguji model, menguji, pendekatan dan lain sebagainya itu kuantitatif. Dan desainnya itu banyak kan kita pelajari kemarin. Ya nggak bisa kita ulangi lagi sekali di sini ya Bapak Ibu ya, beres waktunya nanti. Jadi, kita menggunakan pendekatan itu ya tergantung tujuan penelitian kita Ibu dan Bapak. Ya, tergantung. Apakah kita ingin menguji teori, berarti kan misalnya kita ingin mengimplementasikan model pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, ya berarti itu eksperimen, udah jelas. Tapi kalau kita ingin mengembangkan e-modul, mengembangkan multimedia berbasis web, mengembangkan e-LKPD, mengembangkan asesmen, nah berarti itu adalah apa? Penelitian Pengembangan. pengembangan namanya. PNB, Bahkan, oke. tapi kalau ingin kita mengkaji sesuatu misalnya, saya ingin melihat penerapan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah, ya. Menggali gambaran secara holistik berarti itu pakai kualitatif, Kualitatif. kan gitu ya. Jadi ya tentukan sendiri nanti kira-kira riset Ibu dan Bapak itu mau ke arah yang mana, tergantung tujuan yang ingin Bapak Ibu capai. Begitu ya Bu ya? Ya, untuk R&D saya tidak menyarankan 2 yang pertama tadi, karena panjang banget tuh, nggak lulus-lulus Ibu dan Bapak ya. Gitu. Saya sarankan kalau nggak ADDIE juga, bisa pakai for 4D yang design, define, design, develop, sama disseminate. Pak, antara 4D dengan ADDIE sama nggak? Sama saja sebenarnya. Kalau di disseminate itu kan berarti tahap, implementation dan evaluation itu sebenarnya ada di tahap minute gitu loh. Kalau di ADDI, evaluation dan implementation dan evaluasinya kan dipisah ya Bapak Ibu ya. Betul. Sedangkan di 4D-nya tadi, Tiaga Rajan itu digabungkan dalam tahap yang namanya minute. Begono. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya Pak, saya Dak, saya izin bertanya. Saya izin tanya, Dak. oke, boleh Ya. Ibu. Pak yang Widu atau saya dulu? Ya silahkan. Yo, jangan bertengkar, Dok. ayo. Izin bertanya, Dok. Mohon Ya. izin bertanya. Jadi kan setelah mendengarkan uraian dokter tentang R&D ya. Nah, dalam kebetulan saya itu insya Allah ke media pembelajaran itu kan ke pengembangan. Nah, tadi kan dokter menyarankan 2 itunya ya, ADDI ya itu kalau nggak salah. Nah, itu terkait dengan yang tadi dokter sampaikan itu bagaimana ya langkah-langkahnya itu untuk menggambarkan sesuai dengan ADDI itu, Dok? Karena saya belum begitu paham untuk langkah-langkah dalam penelitiannya. Terima kasih, Dok. Kan sudah dijelaskan Bu tadi Bu nih. Diulangi lagi berarti nih. Mohon izin, Dok, tadi kan Baik. saya Saya ulangi lagi ya, Bu. sambil di ya, mohon maaf, Dok, tadi lagi Nah, di jalan jadi oke. Baik, nggak apa-apa Bu. Saya jelaskan lagi ya Bu ya. Sudah jelas ini? Ya, terima kasih, Dok. Siap. Nah, ini kan tahapannya toh Bu. Nih, tahap ADD ini. Tahapannya apa Iya, saja? iya, iya. Analisis. Analisis itu ngapain saja? Misalnya, Hmm. kita ingin mengembangkan modul gitu ya, kita analisis kebutuhan. Oh, tujuan pembelajarannya apa yang akan kita capai gitu ya di dalam modul itu. Kemudian karakteristik siswa, kemudian anak-anak itu sukanya seperti apa modul yang akan dikembangkan itu, apakah banyak game, apakah banyak gambar atau video gitu ya. Nah, setelah kita menganalisis itu, analisis kurikulum, analisis kebutuhan, analisis karakteristik, analisis sarana dan prasarana, baru kita desain. D, yang kedua desain, merancang berdasarkan masukan tadi. Oh, anak-anak berdasarkan analisis kurikulum tadi atau analisis karakteristik, anak-anak itu sukanya buku itu yang banyak gambarnya, berarti kita susun buku yang banyak gambarnya, gitu ya. Kemudian harus ada videonya, oh ya udah,
kita masukkan secara desain gitu ya. Oh iya harus ada latihan mengerjakan soalnya, kita masukkan di sana gitu ya. Itu namanya desain gitu ya. Kemudian setelah kita desain, kita kembangkan D yang kedua, ketiga gitu ya, di develop atau pengembangan. Dari rancangan tadi kita kembangkan, Bu. Kita susun kan buku ajarnya nih, kita masukkan komponen materinya, kita masukkan video, kita masukkan gambar berdasarkan desain tadi, baru kita uji coba secara terbatas. Nah, di tahap ADD itu, di tahap pengembangan itu kita uji coba secara terbatas. Misalnya, karena harapannya kan modul yang kita kembangkan itu untuk 30 orang siswa deh, gitu kan ya. Pada awalnya kayak gitu ya. Nah, sebelum kita uji cobakan, kita implementasikan ke 30 orang siswa, di tahap pengembangan itu kita perlu menguji coba. Modul yang kita kembangkan misalnya dari 30 itu kita cuplik deh 10 orang siswa. Gimana sih tanggapan kalian terhadap modul yang Ibu sudah kembangkan nih? Coba tanya gitu ya, persepsinya seperti apa? Sama halnya kalau kita jualan kue Bapak Ibu. Sebelum kita menjual kue secara umum itu apa yang kita lakukan? Kan kita rancang dulu kan bahan-bahannya gitu ya. Kita rancang komposisi bahannya, kemudian kita buat. Sebelum kita tawarkan secara bebas, kita apakan Bapak Ibu kue itu? Uji coba dulu toh, ke teman-teman kita terlebih dahulu. Gimana kue ini, enak enggak? Rasanya gimana? Kurang asin? Atau kurang gula? Kurang matang? Bagaimana keempukannya? Nah, setelah dirasakan dari teman-teman tadi, "Oh ya Bu, saya rasa ini kurang manis ya." Evaluasi kita ya, agak kurang empuk sedikit gitu kan. Kemudian kematangannya lebih matang lagi, ya kita revisi tuh. Kuenya kita buat lagi sesuai dengan saran-saran tadi, baru setelah itu kita implementasikan secara luas berdasarkan hasil uji coba tadi. Lalu kita jualan kuenya, "Nih, jualan saya nih, kue saya yang sudah saya revisi, sudah saya perbarui." Kita implementasikan ke konsumen yang sebenarnya. Kita terapkanlah dalam subjek yang sebenarnya. Setelah itu kita evaluasi bagaimana penjualannya, bagus nggak? Atau biasa-biasa saja? Kalau biasa-biasa saja, apa yang kurang dari kue tadi, gitu kan? Kita analisis itu yang namanya kita sebut sebagai evaluasi, ya. Begitu ya, Bu, ya? ADD itu. Terima kasih. Kalau 4D apa ya, sama saja. 4D itu tahapannya ini, ada tahap define, analisis kebutuhan, kita akan jualan kue, gitu kan ya. Nah, sebelum kita mengembangkan kue, berarti kita melakukan define terlebih dahulu, menganalisis kebutuhan. Sok tanya ke masyarakat, kira-kira kue-kue yang disukai masyarakat itu kue yang kayak gimana sih? Atau disukai anak-anak itu seperti apa? Kue dengan bentuk-bentuk gambar ya, kue dengan bentuk boneka, warnanya menarik, rasanya manis gitu ya. Kuenya tidak keras, nah gitu kan, itu analisis kebutuhan. Ya, itu kita sebut sebagai di tahap divine. Kemudian setelah dapat tadi masukan kita tahap desain, mendesain kuenya. Ya udah, berdasarkan analisis kebutuhan tadi kita desain nih kue yang nantinya itu menarik perhatian, manis dan tidak keras gitu ya. Kita desain kira-kira bahannya apa saja yang kita butuhkan, komposisinya bagaimana, suhunya bagaimana supaya kue tadi itu tidak terlalu keras. Terus tingkat kematangannya harus berapa. Warna yang menarik itu warna apa saja. Terus warna yang alami itu menggunakan bahan apa saja, kan gitu ya. Itu tahap di desain. Kemudian dari tahap desain tadi kita kembangkan kuenya, sudah ketemu nih, bahannya sudah ketemu, komposisinya sudah ketemu, ingredientnya sudah ketemu, tingkat kepantangannya nanti kita sudah tentukan. Nah, baru kita kembangkan kuenya. Kita kembangkan gitu ya, jadi nih kue. Nah, tentu kan setelah jadi itu kan nggak serta-merta Bapak Ibu langsung tawarkan toh, betul nggak? Kita harus uji coba. Kita pengen tahu nih, "Sok, coba rasain kue ini apakah bikin sakit perut apa enggak nih nanti? Jangan-jangan setelah makan kue ini jadi sakit perut." Nah, itulah fungsinya tahap uji coba terbatas, kita uji cobakan. Misalnya ke 10 orang tetangga kita, "Coba deh, Teh, cobain kuenya, menurut Teteh bagaimana?" "Oh, Bu, kuenya ini
terlalu keras, catatan 1 ya. Bu, ini saya rasa kuenya kurang manis sedikit, harusnya kasih gulanya lebih sedikit lagi, tambahin lagi. Oke, catatan 2. Oh, warnanya sudah menarik, oh berarti tidak ada komplain tentang warna. Kemudian tingkat kematangannya terlalu keras nih, Bu, harus, terigunya dikurangi lagi kalau terlalu keras itu, gitu ya. Nah, dari hasil evaluasi itu kita revisi tuh kuenya kan, kita ulang lagi, kita buat lagi kue untuk perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tadi. Baru setelah jadi kita coba jual, Bu. Nah, itu namanya implementasi, gitu kan ya. Implementasi di subjek yang sebenarnya, kita jualan tuh. Nah, kalau buku kan berarti kan kita uji ke kelas yang sebenarnya, gimana tanggapan para murid, gimana hasil belajarnya setelah menggunakan model buku yang sudah kita kembangkan, gitu kan. Apakah efektif atau tidak, ya. Itulah langkah-langkah dalam penelitian R&D, Bu. Sudah cukup jelas saya rasa, ada Terima kasih. define, Terima develop, kasih dan dokter, dalam alhamdulillah jelas sekali. disseminate. Begitu ya Terima kasih Bapak Ibu banyak. ya? Terima Ya, kasih. baik. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan, Izin monggo. tanya, khawatir saya pemahaman saya salah nih. Iya, Bu. Tadi kan ada uji awal dulu ya yang 10 orang itu baru nanti ke objek sebenarnya. Berarti kalau misalnya kita mau menggunakan satu kelas ya, satu kelas misalnya 28 orang. Berarti yang 10 itu dari bagian dari 28 itu atau objek yang lain? Bisa bagian dari orang itu ataupun objek yang lain, bisa jadi. Bagusnya dari objek yang lain, Bu, dari siswa yang lain, supaya nanti ketika benar-benar itu, dia benar-benar baru mendapatkan modul yang kita Oh, kembangkan, jadi gitu, Bu. sebaiknya pakai objek yang lain, setelah oke baru pakai objek yang sebenarnya itu. Ya, yang akan kita ujikan itu. Oh, ada perbandingan berarti. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ayo, monggo. Silakan, Bu. Yuk. Cukup? Saya rasa sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Cukup, cukup. Cukup, Tahapannya Dok. tadi. Nah, kita kurang berapa pertemuan lagi ya? 1 kali pertemuan. 1 pertemuan lagi, minggu depan ya? Minggu depan. Betul, Pak. Nah, baik. Berarti minggu depan saya akan menyampaikan tentang, teknis pembuatan proposal, isinya apa saja gitu ya, dan juga formatnya untuk persiapan UAS. Template-nya ya, Dok. Template-nya. Sudah saya siapkan sih Bapak Ibu, tapi takutnya kalau nanti saya sampaikan sekarang, nanti bingung nanti ya. Oke, Nanti minggu depan aja ya. Satu-satu ya. saja. Supaya bisa dicerna Baik. satu-satu. Edit Ya, dulu. nggak perlu lama-lama, yang penting merasuk dalam pikiran. Terus baca lagi. Nanti PPT-nya dikirim ya, Dok. Ya, saya kirimkan, tenang Iya, aja. biar bisa dibaca-baca lagi. Buku-bukunya saya kirimkan, asal dibaca aja, jangan Ya, nggak Pak. dibaca. Iya. Oke, begitu aja Bapak Ibu ya. Ya, bukunya kalau perlu, Dok. Oh siap, PDF-nya. saya kirimkan, aman. Kan Bapak Ibu sudah saya kasih buku tadi apa tuh? Engkel. Engkel, sudah. Nah, tak kasih bukunya Creswell kalau kayak gitu ya. Nah, Janji dibaca ya. Yang bahasa Indonesia tuh. bisa dirubah Nggak dulu. ada dong, Bu. Kita rubah dulu. Ibu bahasa Indonesia. Ya, translate dulu. Siap, siap. Tuh, sudah saya kirim tuh. Di Pak Zoom Cengli ya? tuh. Enggak, di Zoom, Bu. Oh, di Zoom. Di chat. Coba dia ya. Ya, udah. Nah, Sudah di-download? belum. Ini loading ya. Lagi loading kali. Loading, Dok, belum masuk. Belum ada. Bentar. Yo, langsung. Itu di chat kayaknya ada yang bertanya, Dok. Maaf. Apa? Mana? Oh iya, Ada dari Mariati. Bu Sari. Untuk tahap R&D itu adakah rentang waktu ideal atau minimal maksimalnya? Enggak ada, Bu.
nggak Beresnya. ada. Ya pokoknya harus sesuai dengan tahapan tadi, kalau memang tahapannya sudah terpenuhi semua ya sudah. Jadi, rentang time-nya itu berdasarkan tahapan-tahapan tadi. Misalnya kalau ibu bapak itu pakai 4D ya berarti tahapan 4D tadi harus terselesaikan semua, gitu ya. Oh Pak, ternyata dari tahap 4D ini, waktunya nggak itu Pak, karena subjeknya hilang atau subjeknya nggak mau ditemuin gitu ya, itu berarti permasalahan, ya. Jadi, apa, tolak ukurnya adalah setiap tahapan itu kita sudah selesaikan semua apa tidak. Kalau misalnya baru 3 tahap dari 4D tadi, kok ibu bapak, sudah selesai? Ya nggak boleh. Ya harus menyelesaikan 4 tahapan itu. Kalau pakai ADDI ya 5 tahapan itu harus terselesaikan semua, mulai dari tes, desain, develop, implementasi, sama evaluation. 5 tahap itu harus terselesaikan kalau pakai ADDIE. Kalau 4D ya berarti 4 langkah ini harus terselesaikan. Itu, eee, tolak ukurnya. Begitu ya Bu Mariati ya? Jelas Bu? Pak, terima kasih. Iya. Oke, bahannya sudah ada di chat? Sudah selesai tuh? Download. Sudah ya? Ada nih. Sudah ya Bapak Ibu? PPT-nya sudah belum ya? PPT-nya Sudah kan ya? Bukunya sama PPT-nya sudah ya? PPT-nya belum. Masih Baru 1 yang perjalanan dikirim di masih Baru 1 berjalan, yang masih Desain. berjalan dia. baru desain. Masih berjalan. Nah, ini ada. Sudah? Sudah ya? Udah. Sudah? Benar sudah diterima Ibu dan Bapak? Sudah di-download. Oke, good. Janji baca. Ya, dalam perjalanan ini. Dalam perjalanan. Kita langsung mentranslatekan. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Di Dok, saya mau bertanya lagi, Dok. Ya. Izin bertanya sebentar. This meeting is being Waktu recorded. itu saya bimbingan ke dokter Debbie ya. Di situ kan kalau tidak salah instrumen untuk RND itu ada beberapa ya, yang harus menggunakan angket, wawancara, observasi, studi dokumentasi. Apakah itu harus semuanya dipakai ya Dok ya untuk RND itu?